Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman. Sekarang saya berada di alun-alun Kota Semarang. Lebih tepatnya alun-alun Masjid Agung Semarang ya. Gitu ya. Ya, kalau alun-alun Kota Semarang itu kalau nggak salah Simpang 5 itu. Simpang 5. Ya. Terus ini kayaknya juga baru alun-alunnya. Iya, baru diresmikan oleh Pak Jokowi sekitar bulan Maret. Iya, seingat saya bulan Maret. Enaknya ngobrol apa ya? Siang-siang agak mendung. Ya, apa saja bisa diobrolkan. Ini kan saya baru nyampe Semarang dan saya nggak hidup di Semarang. Ini sampean ini yang sudah sekitar 4 tahun, 5 tahun ya, di Semarang. Iki coba saya mau tanya, di sini itu wisatanya apa saja? Sekitar sini aja, Semarang yang dekat-dekat alun-alun atau stasiun nih. Oh ya, kalau untuk lebih tempatnya tepat untuk nyantai-nyantai ya. Kalau wisata itu agak jauh dari sini. Kalau di sekitar sini ya ada Kota Lama. Kalau di Kota Lama sekitar alun-alun Masjid Agung Semarang ini sekitar utaranya pas ini sudah Kota Lama Semarang. Nah ini biasanya untuk ya kalau di Jogja itu seperti Malioboro, suasananya tempatnya seperti Malioboro. Maksudnya yang jadi ikon Semarang lah, ikon Semarang itu selain misalkan ada alun-alun, Masjid Agung, ada apa lagi? Ada Kota Lama, ada tadi Lawang Sewu. Ya, Lawang Sewu. Nah ini saya pengen sana kapan-kapan lagi kalau ada waktu. Ini kalau Lawang Sewu dari sini ya sekitar 4 kiloan, 4 kilo. Kurang lebih 4 kilo, 3 kilo. Jauh. Terus termasuk yang ramai itu stasiun juga ya, Poncol Tawang itu berdekatan kayak. Iya, berdekatan. Jaraknya itu enggak jauh-jauh amat, sekitar 2 kilo mungkin atau bahkan kurang kalau nggak salah. Itu termasuk stasiun besar. Jadi kalau stasiun tersebut untuk perjalanan yang kereta jarak jauh biasanya berhenti di situ. Pasti berhenti ya. Pasti berhenti. Terus untuk di sini kayaknya bangunan juga kayaknya model lama, artinya kolonial Belanda. Iya. Ini yang mirip-mirip bangunan lama yang terkenal itu apa saja di sini? Maksudnya bangunan yang peninggalan zaman dulu yang masih eksis dan dikunjungi ini ada apa saja? Oh, kalau bangunan lama ini ya di kota lama itu bangunan-bangunan lama yang istilahnya direnovasi. Nah itu, tapi kalau di Kota Lama itu dulu kan pusat kota, sekarang menjadi tempat-tempat ya bisa dikatakan tempat wisata, tempat nyantai. Itu kalau tempat nongkrong ya. Terus kalau Lawang Sewu juga termasuk bangunan lama, itu dulu kantornya kayak KAI atau perkeretaan di Semarang. Itu sekarang dijadikan tempat wisata namanya Lawang Sewu. Ya, kapan-kapan kita akan ke sana ya sambil ambil video. Ya. Itu kalau tiketnya ya sekitar 20.000 kalau. 20.000 ya? Ya, sekitar 20.000. Kalau jaraknya dari alun-alun sini berapa kilo? Ya, tadi sekitar saya kira-kirakan 3-4 kilo. Berarti dekat ya? Ya, dekat. Sangat dekat. Ini sama yang sudah lama di sini ya, di Semarang hampir 5 tahun. Kira-kira kerasan apa enggak suasananya yang ada di Semarang? Oh, kalau saya sendiri kerasan, nyatanya saya sampai sekarang masih betah saja di sini. Betah, nggak pulang-pulang, pulang sudah lulus kuliah tapi masih betah saja di Semarang. Masih betah ya. Kira-kira yang menjadikan betah itu apa? Ya. Apa sekarang itu karena sudah bebas, nggak kuliah, akhirnya nggak ada tekanan, atau misalkan
karena sudah kuliah, bekerja apa di sini banyak pekerjaan sehingga mudah cari uang. Atau misalkan karena di kota ya rame gitu aja, enak daripada di desa apa begitu. Kalau untuk saya sendiri ya, itu kan faktornya bukan karena kok ramai, malah saya cenderung kalau lihat ramai-ramai itu malah apa pusing ya, ya? malah pusing. Kalau di desa lebih enak suasananya. Tapi yang membuat saya betah atau kerasan di Semarang ini kan ya karena ya mungkin kalau mata pencarian untuk bekerja lebih mudah, sehingga mungkin saya bisa ya cari kerja di sini, bekerja di sini, sehingga saya masih betah kerasan sampai sekarang. Di samping itu mungkin jaringannya mudah ya. Iya, jaringannya mudah. Jadi di samping cari kerja itu gampang, terus apa untuk memutar kegiatan dan juga memutar keuangan itu mungkin juga mudah ya. Betul sekali. Daripada di desa, kalau di desa mungkin kadang yang nggak punya kerja itu mau ngapain, bangun tidur di warung, setelah di warung selesai pulang tidur, nanti bangun tidur ke warung lagi. Iya, itu bedanya. Pengeluaran pasti tapi pemasukan nggak pasti. Pemasukan belum pasti. Ya, itu bedanya kalau di kota sama di desa. Terus sebenarnya orang-orang sini itu ekonominya itu dalam hal apa? Orang yang sini kalau pengen dapat uang itu kerjanya apa? Ya, kalau kerjanya sih macam-macam. Ya rata-rata ya usaha-usaha, warung-warung juga banyak sekali. Toko-toko gitu ya banyak sih. Kalau model kerja dimanapun sebenarnya sama, baik di kota Semarang, Surabaya, di kota manapun sebenarnya sama ya didominasi orang-orang usaha-usaha gitu. Kalau UMR Semarang itu berapa? Kalau UMR ini sangat beda jauh dengan di Jawa Timur ya. Maksudnya beda jauh itu lebih tinggi atau lebih rendah? Iya, lebih rendah. Kalau malah lebih rendah. Malah lebih rendah. Kalau di Semarang, padahal ini jantung kota, ibu kota provinsi, cuma sekitar 28 sampai 29 kalau nggak salah. Iya, di bawah 3 juta. Kalau dibandingkan dengan Jawa Timur kalau jantung kotanya atau ibu kota provinsi itu sudah 43 atau 42 ya. Jadi perbedaannya sangat signifikan, 1 juta lebih. Ya. Terus seandainya kerja di sini dengan gaji misalkan yang paling rendah aja, 1.500.000, itu cukup apa enggak? Dihitung dari misalkan ngekosnya, makannya, sama paling enggak pulsa lah, bisa nyisa apa enggak? Ya kalau nyisa itu sebenarnya tergantung orangnya. Kalau secara perhitungan itu mungkin nyisanya sangat sedikit sekali atau sangat mepet. Karena kalau rata-rata di Semarang itu kosnya ya hampir sama dengan ya di Jawa Timuran. Teman-teman saya yang ngekos di sana ya sekitar 400 sampai 500. Berarti masih murah ya 400. Ya 350 ya ada. Itu untuk orang umum atau untuk mahasiswa? Atau sama mahasiswa dan orang umum? Sebenarnya sama mahasiswa sama orang biasa saja ya sama, sekitar 350 ada. Bahkan teman saya yang 350 itu ada yang sudah wifi. Oh, sama wifi-nya ya. Tapi itu tergantung ya tempatnya, fasilitas ya. Fasilitas juga mempengaruhi ya sekitar segitu. Terus untuk makannya ini kan ya termasuk perhitungan biaya hidup ya sekitar 7.000 6.000 sudah bisa makan kalau seperti. Tapi nasi bungkus ya? Nasi bungkus ya. Tapi ada nggak nasi bungkus yang paling murah di sini berapa? 5.000 ada. 5.000 ada. 5.000 ada. Ya. Bahkan kalau di kampus itu 4.500 sudah dapat ramesan. Gitu. 4.500. Nah, ini yang terakhir ini. Ya.
Ini untuk misalkan teman-teman kita yang mau ke Semarang cari kerja atau apa itu mungkin ada pesannya. Nah, pesannya gimana? Silahkan disampaikan. Atau tips-tips untuk hidup di Semarang itu gimana? Ya, wah ini kalau pesan ini, wah, apa ya yang mau saya sampaikan ya? Ya kalau ini saja, kalau sebenarnya kalau cari kerja itu ya dimanapun bisa. Kalau tapi misal kok cari kerja atau memperhitungkan biaya hidup, itu cara perhitungan, dan ini juga kata-kata orang-orang kalau di Semarang itu biaya hidupnya lebih murah. Oh gitu ya. Makan atau yang biaya lainnya dibandingkan dengan kota besar lainnya seperti di Surabaya. Oh ya. Atau di lainnya. Biaya hidup di Jawa Tengah itu cenderung lebih murah. Kota Semarang ini bahkan ibu kotanya juga murah. Bahkan dulu saya pas waktu sebelum berangkat di Semarang itu sempat ngobrol-ngobrol sama orang-orang perantauan yang punya pengalaman merantau. Itu katanya kalau di Semarang itu biaya hidupnya murah. Ini lebih murah kalau cara biaya hidup. Tapi juga ini kan mempengaruhi apa ya? Kan biaya hidup juga katanya mempengaruhi besaran UMR ya. Kalau UMR memang rendah berarti ya, karena hidup kan biaya hidupnya murah gitu ya. Secara sederhana seperti itu. Ya, terima kasih atas informasinya. Intinya kalau pengen hidup di Semarang, kalau misalkan gaji 1.500 atau 1,5 juta sudah cukup lah untuk masalah kelebihan dan celengan ya, tabungan itu tergantung Anda sekalian. Lebih tepatnya untuk sendiri ya, untuk biaya hidup sendiri. Saya kira cukup. Ini nanti tinggal ganti tempat atau apa terserah ya. Yang jelas ini adalah alun-alun kota Semarang. Saya lihat kan, wah sudah bagus sekali guys. Kebetulan di belakang ini ada masjid tuh, masjid Agung Semarang. Masjid Agung Semarang ini. Atau Masjid Kauman. Ya, atau Masjid Kauman. Saya kira cukup untuk kali ini. Selamat mencoba pergi ke Semarang, nikmati keindahan-keindahan kota Semarang dan tempat-tempat bersejarah dan wisata. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.